Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randi Fiska Rahman dengan NIM 7211419059. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu Sistem Manajemen Basis Data. Organisasi data. Perusahaan menyimpan data yang cukup besar di sistem informasi berbasis komputernya, karena perusahaan tersebut melakukan begitu banyak transaksi bisnis. Agar dapat memudahkan data dan terhindari kekacauan konsep data yang telah dipecah dan dikurangi menjadi konsep yang lebih kecil, yang akan menyediakan blok-blok pembangun yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan kembali data awal dalam suatu bentuk yang terorganisasi dan dapat diakses. Hierarki data. Yang pertama, file data adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data yang terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Contohnya kode pada mata kuliah. Record adalah suatu koleksi file-file data yang saling berhubungan. File adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Yang terakhir, basis data adalah sekumpulan file yang berada di bawah kendali perangkat lunak, sistem manajemen atau data perusahaan yang dikendalikan dan diadministrasikan oleh sistem manajemen basis data. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Flat files adalah suatu tabel yang memiliki kolom-kolom yang berulang. Di dalamnya ada normalisasi. Adalah suatu proses formal untuk menghapus file-file data yang berulang sambil tetap menjaga kemampuan basis data untuk tetap menambah, mengubah, dan menghapus tanpa menyebabkan kesalahan. File-file kunci adalah suatu file yang berisi suatu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kandidat kunci adalah sebuah file yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel namun tidak dipilih menjadi kunci. Tabel-tabel yang berhubungan yaitu berbagi satu file yang sama yaitu kode dan nilai file kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Ada tiga struktur basis data. Yang pertama, hierarkis, dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan subkelompok lagi. Untuk mendapatkan sebuah record dari suatu cabang ke cabang lainnya, mengurus sistem manajemen basis data tersebut menavigasi kembali ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Yang kedua, struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data. Terakhir, struktur basis data relasional. Terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai petunjuk atau alamat. Sebagai gantinya, relasi antar tabel bersifat implisit. Contoh basis data relasional. Basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lainnya menyediakan piranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Konsep basis data. Dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data. Yang kedua yaitu untuk memperoleh independensi data. Membuat basis data. Menentukan kebutuhan data. Kita dapat menggunakan dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan yang diperlukan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Untuk mendefinisikan kebutuhan data pada pendekatan ini memiliki langkah-langkah berikut. Pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mendefinisikan keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjabarkan kebutuhan informasi. Yang keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Yang kelima, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan yang kedua itu pemodelan perusahaan. Di sini kekuatannya mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya perusahaan yang luas dan memiliki kelemahan, yaitu kesulitan dalam mengaitkan data dari suatu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Kelemahan itu tersebut bisa diatasi dengan kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut ke dalam basis data. Diagram relasi entitas. Seperti ditunjukkan dengan namanya, ini diagram berhubungan dengan data dalam entitas dan hubungannya antar entitas.
Yang kedua yaitu diagram kelas, di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafis dan merupakan beberapa model rancangan yang berorientasi pada objek. Objek adalah hubungan konseptual dari suatu sistem informasi data. Menggunakan basis data, laporan dan formulir. Perbedaan terbesar antara formulir dan laporan adalah dalam formatnya. Perbedaan terbesar yang kedua yaitu adanya bahwa formulir memiliki kemampuan ini, namun jarang dipergunakan. Yang ketiga bahwa formulir dapat dipergunakan untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi record-record basis data. Di dalam formulir ada beberapa komponen. Yang pertama navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari suatu record berikutnya dengan mempergunakan navigasi yang berada di bawah formulir. Yang kedua, akurasi. Formulir akan menjalankan definisi file data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Konsisten adalah hal yang sangat penting ketika nilai-nilai file dapat satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan record ke dalam tabel lainnya. Penyaringan basis di sini basis data dapat memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Penyaringan membantu mengatasi kelebihan informasi dan membatasi akses orang terhadap sebuah data. Subformulir yaitu mengilustrasikan kombinasi formulir dan subformulir. Dan terakhir, laporan adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk dipergunakan bagi para pengguna. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data rasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan. Di sini telah menjadi yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Personal basis data. Yang pertama, administrator basis data. Tugas-tugas DBA dapat dibagi menjadi 4. Perencanaan basis data mencakup bekerja dengan manajer-manajer area bisnis dalam mendefinisikan kebutuhan dalam perusahaan. Yang kedua, implementasi basis data. Di sini, pembuatan basis data untuk mengikuti spesifikasi dari sistem manajemen basis data yang dipilih maupun menyiapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur bagi pengguna basis data. Operasi basis data meliputi penawaran program pendidikan bagi para pengguna basis data dan bantuan jika dibutuhkan. Keamanan basis data meliputi penguasaan aktivitas basis data dengan menggunakan angka statistik yang diberikan oleh sistem manajemen basis data. Programmer basis data. Salah satu keuntungan adalah basis data perusahaan hanya diakses satu kali saja. Dan pemrosesan basis data lebih lanjut akan terjadi pada sumber daya komputasi pengguna sehingga memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi bagi pengguna basis data. Pengguna akhir. Di sini, pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personal penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang mempengaruhi perusahaan dari unsur pokok lingkungan. Mendapatkan sistem basis manajemen basis data dalam perspektif. DBMS merupakan perkal lunak yang dapat melakukan utilisasi dan mengolah koleksi data dalam jumlah yang besar. Melalui manajemen basis data memungkinkan bagi kita untuk membuat sebuah basis data dan memelihara isinya serta menyebarkan data kepada khalayak orang yang luas tanpa harus menggunakan program komputer yang lebih mahal. Kelebihan dari DBMS yang pertama, adanya kepraktisan DBMS menyediakan media permanen yang berukuran kecil. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, pengambilan data secara cepat, meningkatkan kemampuan data, mengurangi kejemuan, up to date, memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data, mengurangi duplikasi data atau data redundansi, meningkatkan keamanan data, memudahkan pengguna dalam menggali informasi, meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data. Terakhir, kelemahan disebut. Biaya kebutuhan di sini sangatlah keras dan mahal. Yang kedua, memperkerjakan dan mempertahankan DBA. Sangat kompleks, memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi manajemen database. Memerlukan kapasitas baik itu eksternal maupun internal. Kebutuhan akan sumber daya